Oke, silakan Mas Irfan. Oke, apakah suara saya jelas kedengeran? Agak kecil sih. Cek-cek kalau kayak gini kedengeran? Nah ya, kalau deket oke. Wah, oke. Ini biar nggak berisik sama jamet-jamet kufro yang suka apa namanya pakai motor-motor Bronx lewat depan rumah saya nih. Sip. Oke, teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Eh, Semoga tetap semangat di malam Senin atau di Minggu malam kali ini. Biasanya lagi pada santuy-santuy recovery abis seharian jalan-jalan, em, menyiapkan diri besok mulai kerja lagi, tapi malam ini malah udah pada semangat belajar. Mudah-mudahan apa ilmu yang disampaikan juga bermanfaat ya, gitu. Dan sekali lagi, kayaknya enak kayak kemarin ya, kita kalau misalnya saya lagi ngejelasin sesuatu, terus ada yang ditanya eh, pada saat itu terkait sama materi pada saat itu. Kalau misalnya mau ditanya silakan ditanya aja. Nanti saya coba untuk jelasin sekilas. Terus yang penting biar apa namanya nggak kelupaan. Biar kalau khawatirnya kalau nunggu sesi pertanyaan di akhir banget nanti kelupa atau kayak gimana gitu. eh oke, kita akan mulai aja. Terus sebentar. Hmm, Kalau saya share screen kayak gini. Kelihatan layar ini kan ya? Kelihatan layar apa namanya nih? Canva-nya kan ya? Kelihatan Iya, Mas. kelihatan, Mas. Oke, kalau misalnya saya geser ke sini, kelihatan dashboard ini nggak? Eh Kelihatan. Dashboard Ads Manager juga kelihatan ya? Kelihatan, kelihatan. Oke, siap-siap. Nah, sedikit ngelanjutin sekilas sebelum kita mulai materi di yang malam ini, sekedar buat melanjutkan yang kemarin, just in case kalau misalnya kemarin tuh ada yang masih belum jelas terkait soal gimana cara kita em, apa namanya menautkan akun, terus juga memulai buat beriklan dan lain sebagainya. Saya ulang sedikit, sekedar buat refreshment lah kayak gitu ya, sebelum kita buat masuk ke materi. Materi yang malam ini kita tuh spesifik membahas mengenai dua. Yang pertama adalah mengenai audiens, yang kedua tentang copywriting, tentang bikin konten iklannya. Nah, kemarin kan sempat ada pertanyaan, tadi sih ya, kita sempat ngobrol sedikit di eh, grup tentang gimana caranya supaya kita tuh bisa menautkan akun. Nah, kalau misalnya teman-teman udah baca lagi, udah nonton eh, video yang saya share, pada intinya kan kalau misalnya udah punya akun Facebook personal, silakan langsung masuk aja ke business.facebook.com. Nah, terus eh, apa namanya? Contohnya misalnya kalau kita pengen menautkan akun apa namanya? Facebook page atau Facebook fanpage sama aja gitu ya, sama Instagram. Itu tuh kita bisa mulai dengan masuk ke halaman setting, pakai kode-kodean lagi. Maaf ya, bentar. Hmm, 045217. Oke. Nah, terus masukin ke bagian, kita masuk ke bagian accounts, ada page di sini, ada page, ads account, business asset, aplikasi, Instagram account, dan WhatsApp account. Nah, kalau misalnya kita mau nambahin,
klik aja tombol add di pojok kanan atas ini, terus kita bisa pilih mau nambah Facebook fanpage yang udah pernah ada, tapi kita klaim, atau nge-request dari apa namanya Facebook page yang dipunyain sama orang lain, atau kita bikin baru. Nah, pilihannya tuh 3 kayak gini. Kalau misalnya kita udah punya Facebook page, tapi belum masuk ke dalam Meta Business Suite yang ini, kita klik aja nih, Add Existing, gitu. Klik Add Existing, terus masukin apa namanya URL-nya. Misalnya URL-nya adalah, atau misalnya pakai nama deh, namanya misalnya eh, Herbal Medicine Class. Ini kan fanpage. Kita klik, terus kita klik aja next dan seterusnya. Kalau misalnya ini diterusin, sepertinya, most likely sepertinya nggak bisa karena ini udah dimiliki sama Meta Business Suite yang lain. Nah, kita bisa klik aja next, terus klik next lagi, dan klik centang, dan klik add di sini. Ya, tapi ini contoh aja. Kalau misalnya kita mau mengakuisisi akun yang udah dimiliki sama orang lain kayak gimana, kita mesti request share access gitu. Nah, ini bisa banget kita lakuin kalau dengan cara kita menjadi partner dari em, akun Meta Business Suite yang sudah dimiliki sama pihak lain. Kayak gitu. Klik aja di sini, masukin linknya sama kayak tadi. Gitu. Nah, eh, kalau misalnya kita minta akses sekalian gitu ya, beberapa aset dari Meta Business Suite punyanya orang lain atau punyanya klien kita, sekalian aja kita request jadi partners nih di sini. Contohnya kayak begini. Nah, ini adalah contoh em, akun Meta Business Suite punya klien saya yang saya jadiin apa namanya? Saya jadiin partner. Dengan saya jadiin partner, saya minta jadi partner sama dia, saya bisa akses aset-asetnya berupa page, ads account, sama Instagram account. Kayak gitu, teman-teman. Ya, mudah-mudahan kebayang ya. Eh, Kurang lebih kayak gitu. Nah, terus kemarin kan kayaknya kita belum coba buat ngejalanin iklan atau coba buat setup mau mulai iklan. Caranya gimana? Sebetulnya gampang aja. Kita tinggal klik tombol create warna hijau di pojok kiri, eh, pojok sebelah kiri ini. Terus kita pilih objektifnya gitu. Kayak kemarin kita udah pelajarin soal objektif itu apa. Eh, saya refresh sedikit. Pokoknya objektif itu adalah kita kepengen akun iklan, sorry bukan akun iklannya. Kita kepengen iklan kita itu dapat apa? Dapat orang ngeliat doang, mau dilihat orang doang, atau mau dapat traffic doang, atau mau dapat engagement aja, kayak misalnya like, comment, share atau save, atau sales, langsung ke penjualan, misalnya kayak gitu. Misalnya kita pengen sales, ya udah langsung aja klik sales, klik continue. Nah, kebuka deh. Kayak kemarin setupnya apa namanya? Meta Ads itu ada 3 di level campaign, ad set, sama ads copy. Campaign ini untuk menentukan objektif dan juga bisa untuk menentukan budget iklan. Ad set itu untuk menunjukkan penargetan atau target audience gitu ya. Kita mau iklan kita dilihat sama siapa gitu ya. Sama kalau ads atau ad di sini ini tempat kita naruh kreatif iklannya, naruh konten iklannya gitu. Saya sendiri kalau misalnya untuk penamaan campaign biasanya itu namain berdasarkan tanggal dimulainya dulu. Sekarang tanggal 16 ya. 16 November 2005. Terus konten iklannya misalnya
promote kelas, promosi kelas herbal misalnya contohnya ya. Nah, terus abis itu objektifnya. Objektifnya misalnya kita bikin ini kan sales ya. Sales tapi diarahin ke WhatsApp misalnya. Kayak gitu. Nah, terus untuk advantage katalognya ini dimatiin aja. Kita nggak pakai katalognya. Terus budgetnya nih. Budgetnya kayak kemarin saya bilang bisa banget dimulai dari 35.000 aja gitu. Walaupun kalau misalnya 35.000 ya jangkauannya juga nggak gede gitu ya. Saya sih biasanya sekarang udah mulai dari 50.000 per hari gitu ya. Sedangkan untuk setup yang lainnya bisa kita biarin sama aja, nggak usah diubah-ubah gitu ya. Campaign bid strateginya ini biarin kayak highest volume, terus setting-setting yang lain juga bisa kita biarin aja sama. Begitu pula untuk A/B testing. A/B testing sebaiknya kita lakukan secara manual aja, nggak usah pakai yang ada di sini. Klik next, terus abis itu penargetan di adsetnya sorry, maksudnya penamaan di adsetnya itu dinamakan berdasarkan targetnya. Misalnya kita pengen yang ngelihat se-Indonesia, saya biasa namain Indonesia, terus usia berapa, misalnya yang pengen lihat adalah usia 25 sampai 50 tahun, terus apa namanya gendernya, misalnya male dan female gitu ya, sama target audiensnya. Nah, di awal biasanya saya nggak kasih target audiens, saya bilang aja broad atau ditargetkan secara luas gitu. Terus karena ini objektifnya adalah sales, yang mana diharapkan terjadi konversi atau terjadi penjualan, biasanya dia nanya mau konversinya, mau penjualannya atau closingnya terjadi di mana? Apakah di website? Bentar. Apakah di website, aplikasi, message destination ini apa namanya Messenger Facebook, DM Instagram atau WhatsApp gitu ya, atau calls, telepon. Cuman call itu hampir bisa dipastikan nggak works kalau misalnya di Indonesia. Nah, pilihannya sebetulnya cuma website atau message destination. Contohnya misalnya kita pengen ngarahin orang yang apa namanya orang yang beli produk kita nanti itu di WhatsApp. Oke, kita klik aja message destination. Nah, di sini bisa dipilih deh, Messenger, DM Instagram, atau WhatsApp. Nah, ini sebetulnya bisa dipilih, tapi perlu verifikasi dulu aja. Nah, kita skip aja dulu contohnya, contohnya doang aja. Terus rules ini bisa kalau misalnya kita pengen nentuin aturan, kayak misalnya em, aturan berupa apa namanya, eh, misalnya kalau misalnya spending udah eh, ke 1.000 akun, reach-nya, sorry, kok spending, maaf ya, saya ulang dikit. Kalau misalnya reach-nya udah 1.000 akun, tapi eh, tidak terjadi klik, maka iklan dimatikan. Atau reach-nya sudah ke 2.000 akun, tidak terjadi penjualan, maka iklan dimatikan. Atau reach-nya sudah sampai 2.000 akun, terjadi satu penjualan, maka budget dinaikkan. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh sebetulnya bisa disetting di sini, tapi sepertinya agak cukup advance. Jadinya nanti kita bisa pelajarin atau teman-teman bisa kulik-kulik sendiri aja. Gitu. Seandainya udah ngejalanin iklannya secara manual, rules-nya ini nih nggak usah dipakai dulu gitu ya. Setelah workshop ini, nanti mau dibahas ketika sesi one on one, silakan banget ya. Nah, terus yang berikutnya adalah schedule. Mau dimulai dari kapan? Kalau saya biasanya kebiasaan itu nyeting iklan tuh malam atau sore. Tapi dijalaninnya besok pagi gitu biar nggak rugi, biar nggak boncos. eh, nggak boncos sih, lebih ke rugi aja. Udah sisa harinya kan udah tinggal sedikit, jadinya
mending dimulai dari besok, tapi dari pagi banget, dari jam 5 misalnya kayak gitu ya. Lebih kepada kebiasaan doang aja sih. Kalau misalnya teman-teman mau ikutin boleh, enggak pun nggak apa-apa. Contohnya kayak gitu. Nah, terus ini audiensnya pakai Advantage Plus-nya dinyalain. Kalau misalnya kayak misalnya kemarin kita udah bahas kilas soal Advantage Plus itu tuh lebih kepada inisiatifnya Meta menggunakan AI-nya mereka buat menjangkau audiens-audiens yang menurut mereka potensial gitu. Di satu sisi kita perlu mengajarkan dulu ke mereka audiens yang tepat yang kita mau itu kayak gimana. Di sisi lain, seringkali kita iklan kita itu dikasih lihat ke audiens yang bukan yang kita mau, kayak kasusnya Teh Hani yang nyasar audiens wanita, tapi ternyata yang banyak nge-DM, yang banyak kontak justru laki-laki gitu. Nah, kalau misalnya kita nggak kepengen ini nih dimasukin, kita bisa matiin aja di sini switch setup gitu. Nah, ini tulisannya masih Advantage Plus on gitu loh, tapi bisa kok kalau misalnya kita mau matiin aja. Ya, bisa kok ini dimatiin. Kayak saya kalau misalnya biasanya kayak gini, ini nih nggak bisa diubah, saya close dulu, eh dihapus, mulai ininya baru, mulai iklan yang baru, gitu. Biasanya bisa dimatiin. Nah, terus buat lokasi di sini kita nentuinnya seperti pada umumnya, kita bisa nargetin seluruh Indonesia atau mungkin daerah-daerah tertentu aja. Ini untuk menentukan usia. Oke, misalnya sesuai dari namanya di sini, misalnya kita mau nentuin usia 25 sampai 50 tahun aja, misalnya gitu ya. Terus di sini dia ada checklistnya use as a suggestion, suggestion. Kalau misalnya kita centang, berarti dia akan ngasih lihat iklan kita di luar dari usia ini. Tapi kalau misalnya ini di unchecklist kayak gini, dia bakalan apa namanya? Dia bakalan make ini tuh saklek. Dikasih lihat ke usia 25 sama 50 aja. Nah, ternyata kalau kita unchecklist, advantage plusnya off tuh. Gitu. Begitu pula gender, misalnya mau ke wanita aja gitu contoh. Nah, ini bisa use as suggestion. Tapi kalau misalnya di sini kan kita mau yang laki-laki dan perempuan, jadi yang all aja. Terus custom audience nanti kita akan bahas abis ini. Terus detail targeting. Nah, detail targeting ini eh, apa namanya? Seandainya kita mau apa ya? Ngasih penargetan khusus yang spesifik gitu ya. Ini bisa banget kita masukin contohnya. Misalnya kita kalau karena kita pengen mempromosikan kelas herbal, kita targetin ke orang-orang yang suka sama kesehatan, health and wellness gitu ya. Terus kita kerucutkan lagi, kita klik define further, kita kerucutkan orang-orang yang suka health and wellness, tapi juga suka eh, belanja online, engage, apa namanya, rutin berbelanja. Nah, itu behavior yang bisa kita pilih di sini. Shoppers apa ya? Engaging shoppers. Oh, engage shoppers. Nah, ini salah satu apa namanya yang biasa saya masukin buat mengkerucutkan orang-orang yang terbiasa buat belanja online gitu atau biasa buat beli sesuatu secara online ya. Nah, terus di sini ada informasi soal berapa banyak nih penargetannya kita, audiensnya kita. Di sini ada 11 juta sampai 13 juta.
Mau dibikin lebih narrow lagi bisa, cuman menurut saya ini nominal yang udah cukup sih sebenarnya gitu. Nah, terus yang juga nggak kalah penting adalah placement. Di sini placementnya kalau misalnya advantage plusnya on, dia akan akan inisiatif sendiri buat nargetin apa namanya, nargetin iklan kita. Sorry, bukan menargetkan, menempatkan, menempatkan iklan kita di placement atau di tempat-tempat yang menurut dia bakal cuan. Nah, cuman kalau saran saya sebaiknya jangan ya. Ini platformnya kita klik aja, kita pilih sendiri di Messenger itu nggak usah. Nah itu kan kalau kita unchecklist advantage plusnya off nih ya. Terus di audience networknya juga nggak usah gitu. Terus kalau misalnya perlu mau di apa namanya pilih-pilih lagi juga bisa klik bagian sini nih edit. Nah, kita bisa secara spesifik nih mau iklan kita dilihat di mana aja atau ditempatkan di mana aja. Kalau saran saya, pertama search results ini di unchecklist, nggak usah ditampilin di situ. Dan yang juga nggak kalah penting, in-stream ad for Reels ini juga di unchecklist. Seringkali kalau misalnya ini di checklist nih, impact-nya adalah eh, kita jadi banyak spam gitu. Saya cerita nanti terkait soal spam ini kaitannya sama fitur Facebook Pro yang lagi marak dan juga lagi apa ya dipakai sama orang-orang buat cari duit. Tapi untuk menghemat waktu sebaiknya kita bahas nanti aja. Kalau nggak sempat di malam ini kita bahas nanti begitu pas lagi di grup gitu. Oke. Nah, kurang lebih itu terkait soal ads-nya kita bahas nanti begitu pas lagi sekalian ngebahas materi. Ada pertanyaan sejauh ini sekilas sebelum kita mulai soal materinya? Aman ya? Kita lanjut dulu. Oke, teman-teman, untuk materi malam ini pertama eh, saya mau ngejelasin soal metapixel atau dataset. Sekarang disebut sebagai dataset gitu ya. Nah, ini sebetulnya kayak hmm, apa ya? Kode yang kita taruh di websitenya kita buat jadi CCTV, buat jadi eh, apa namanya tracker atau pemantau gitu, buat memantau aktivitas orang-orang yang kita suruh masuk ke sini. Kita kan ngiklan nyuruh orang-orang atau nyuruh nyuruh target audiens kita masuk ke website. Nah, kalau misalnya di website ini dia melakukan pembelian, dia ngelihat baca lama tapi habis itu nggak beli, itu semua ke tracking menggunakan metapixel ini. Gitu. Nah, bentuknya itu kode gitu ya, kode yang mesti dimasukin ke dalam bagian headnya website kita. Kalau misalnya kita punya website, gitu ya. Kalau misalnya kita apa namanya nge-trackingnya itu atau maksudnya penjualan kita itu tuh nggak di website, ya kita berarti nggak gitu perlu perlu banget sama Metapixel. Tapi most likely sepertinya sih apa namanya kita akan butuh banget, terutama kalau misalnya mengarahkan target audiens kita buat melakukan purchase, buat melakukan pembelian di website gitu. Nanti kita praktekin, tapi intinya sebetulnya kita bisa ngambil metapixel ini dengan ngopi kodenya, terus dimasukin ke dalam apa namanya head dari website gitu. Nah, terus kayak misalnya tadi ya, begitu pas lagi kita menggunakan objective sales, kita kan akan milih eh, mau konversinya di mana. Kalau yang tadi kita pilih adalah message destination. Cuman seandainya kita udah taruh pixel di website atau dataset, sama aja ya kalau saya bilang pixel atau dataset itu berarti merujuk kode yang sama nih ya. Tapi begitu pas lagi kalau mau eh, beriklan menggunakan objective sales, pilih conversion locationnya di website. Nah, setelah itu tentukan em, objektif, bukan objektif, sorry, eh, result yang kita harapkan tuh apa? Apakah ada orang yang
cuma melakukan add to cart atau mau yang sampai initiate checkout atau mau sampai purchase gitu. Alurnya itu nanti kita mesti setting di websitenya itu sendiri. Pilihnya kayak gitu. Nah, kalau misalnya eh, kita masukin apa namanya target audiens kita, masukin traffic ke dalam website, terus kita harapkan mereka melakukan add to cart aja dulu ya, bukan cuma masuk terus ngeliat-ngeliat doang, tapi melakukan add to cart. Nah, berarti nanti pas lagi setting konversinya kita pilih add to cart di sini, gitu. Oke, cara ngecek availability-nya itu, maksudnya website kita tuh udah ada eh, apa namanya, ada pixelnya atau belum, itu menggunakan add-on eh, namanya Meta Pixel Helper gitu. Nanti bisa kita praktekin ya gimana cara setupnya. Nah, ini manfaat dari penggunaan Metapixel, teman-teman bisa baca nanti. Poin pertama adalah tracking data penjualan secara real time, nyaris real time sih sebetulnya gitu ya. Terus bisa melakukan retargeting dengan membuat segmentasi audiens yang udah pernah visit website tapi nggak beli produk, atau udah add to cart tapi nggak jadi check out gitu ya. Eh, dan kita juga bisa minta machine learning-nya Meta ini untuk nyariin orang-orang dengan profile dan behavior yang mirip sama customer kita berdasarkan orang-orang yang udah pernah ke situ, udah pernah ke website gitu. Ke trackingnya tuh via pixel nantinya. Oke. Nah, terus kalau misalnya kita udah punya website dan di websitenya itu udah ditaruh pixel atau dataset, kita bisa bikin custom audience. Custom audience dan LAA ini look like audience. Audience yang karakteristiknya mirip sama custom audience kita. Oke, gimana cara bikinnya? Nah, kita akan praktekin nanti, tapi pada intinya teman-teman bisa milih nanti source-nya ini tuh dari mana. Ada dua sources nih, ada dua sumber, yaitu sumber yang kita punya sama sumber yang dipunyain sama Meta. Sumber yang kita punya itu bentuknya bisa website atau aplikasi gitu ya, atau katalog katalog produk gitu ya. Itu bisa banget. Terus customer list. Nah, ini kalau misalnya klien kita, misalnya coach atau trainer yang udah pernah bikin training offline banyak banget gitu ya, berkali-kali gitu ya. Terus dia punya database customer eh, ada sekitar 1.000 misalnya kayak gitu kan banyak banget ya berarti. Nah, database customernya itu bisa dijadiin apa namanya custom audience gitu, bisa diiklanin lagi. Misalnya ya klien kita yang jadi trainer itu tuh melakukan apa punya pelatihan kayak contohnya tadi deh kelas herbal. Dia punya 3 kelas, herbal dasar, intermediate sama advance gitu ya. Yang udah pernah ada ikut dasar, ini pengen ditawarin buat yang intermediate sama advance. Ya berarti eh, audiens yang udah pernah daftar di kelas dasar itu tuh dimasukin jadi customer list sini buat jadi custom audience, terus kita iklanin. Bisa banget tuh kayak begitu. Oke. Nah, kalau meta sources atau sumber yang dari meta itu bisa menggunakan video yang kita punya, yang kita posting di Facebook atau di apa namanya Instagram, bisa kita apa namanya kita ambil jadi custom audience gitu ya, atau Instagram account, akun Instagram kita yang udah jadi profesional atau udah jadi bisnis, terus dia eh, followersnya katakanlah 100.000 gitu ya, banyak banget kan. Nah itu tuh followersnya bisa dijadiin custom audience gitu, atau eh, followersnya mungkin baru berapa? 10.000, tapi kontennya ada yang viral, yang sampai dilihat 100 ribuan orang gitu ya. Nah,
Bisa juga dibikin em, apa namanya custom audience berdasarkan orang-orang yang pernah engage sama konten-kontennya akun Instagram kita gitu ya. Begitu pula yang lain-lain. Ini teman-teman bisa apa namanya bisa baca nanti, bisa coba-coba juga nanti. Ya, jadi bisa dari website, bisa dari aset meta, bisa jadi customer list. Oke. Nah, selanjutnya cara bikinnya, misalnya nih ya, eh kan di sini saya bilang salah satu sourcesnya atau salah satu sumbernya dari video. Nah, videonya ini bisa kita pilih. Misalnya orang yang ngelihat video kita sampai 75%. Asumsinya mereka tertarik kan sama video itu. Nah, yang kayak begitu itu bisa dikumpulin tuh. Gitu. Bisa dikumpulin, bisa apa namanya? Bisa ditargetin dan dikumpulin buat jadi custom audience. Buat kita iklanin lagi. Terus abis itu, hmm, misalnya ini yang kaitannya sama Instagram account. Nah, contohnya ini adalah sumbernya dari akun Instagramnya Eko Property ini. Em, punya apa namanya? Punya eh, klien saya yang dulu jualan properti di Garut gitu ya. Nah, kontennya ada yang sempat lumayan viral tuh. Terus saya targetin aja orang-orang yang pernah engage sama akun ini selama 28 hari ke belakang itu saya kumpulin buat jadi custom audience gitu. Bisa banget tuh. Oke, jadi eh, apa namanya? Pinter-pinternya kita buat ngumpulin aset digital berupa audience, berupa orang-orang yang pernah berinteraksi sama kita. Kenapa demikian? Karena di apa namanya di marketing secara umum ya, bukan cuma digital marketing, biasanya keputusan penjualan itu, sorry, keputusan pembelian itu terjadi setelah 6 sampai 7 kali interaksi gitu. Jadi ya kita kan kadang-kadang kalau misalnya ngelihat produk, contohnya misalnya ya, kita pengen belajar bikin pempek, terus ngelihat kelas eh, apa online belajar dan jualan pempek gitu ya. Kadang-kadang kan nggak langsung pada hari itu ngelihat hari itu juga kita beli kan. Kadang-kadang nunggu dulu, ngerasa ragu-ragu dulu, ngerasa perlu diyakinkan dulu, tektokan, nanya suami dulu gitu ya, nanya eh, tetangga dulu. Kalau gua jualan pempek, lu pada mau beli nggak gitu ya. Nah, yang kayak begitu eh, perlu banget dikejar sampai beberapa kali dia ngelihat konten kita, ngelihat iklan kita, gitu teman-teman. Kebayang ya? Intinya bikin iklan yang terus ngejar target audiens kita. Supaya apa? Supaya dia closing eh, setelah berkali-kali ngelihat. Ingat bahwa biasanya kalau kita jual produk yang premium, yang mahal, itu keputusan pembelian pasti banget nggak langsung seketika ketika ngelihat. Dia butuh mikir lagi dulu, butuh mempertimbangkan dulu, butuh ngobrol dulu mungkin sama pasangannya dan lain sebagainya. Eh, butuh nunggu gajian dulu bahkan gitu ya, sampai eh, dia merasa yakin dan mantap buat beli. Untuk itulah untuk target audience dan orang-orang kayak begitulah kita butuh bikin custom audience. Gitu ya teman-teman. Mudah-mudahan bisa dipahami, tapi kalau enggak silahkan tanya aja. Terus look like audience. Nah ini kalau misalnya kita udah bikin custom audience atau udah ngelompokin audience berdasarkan tadi tuh sumbernya dari sumber kita sendiri atau dari sumbernya Meta. Habis itu kita bisa bilang sama Meta, ini sekumpulan orang-orang yang udah bisa dipastikan suka sama produk saya. Karena ini adalah kumpulan orang-orang yang udah pernah beli produk saya. Tolong cariin orang-orang yang karakteristiknya mirip kayak begitu. Nah, itu bisa dilakukan dengan cara kita apa namanya bikin look like audience gitu. Kalau misalnya kita bikin look like audience, tampilannya akan kurang lebih kayak gini nih windownya. Dia akan nanya
eh, select your lookalike source. Misalnya kita apa namanya? Kita sumbernya adalah dari custom audience di Eco Property ini nih. Orang-orang yang udah apa namanya? Udah pernah berinteraksi sama akun Eco Property. Sumbernya di situ, terus lokasinya di mana? Ini lokasi negara gitu ya, atau lokasi daerah. Biasanya sih saya pilihnya senegara aja, Indonesia gitu ya. Nah, terus persentasenya ada di sini ada 0 sampai 10%. Nah, maksudnya persentase ini adalah kalau 1% makin kecil itu makin mirip sama audiens yang jadi sumbernya kita, sumber audiens kita. Makin mirip tuh. Tapi kalau misalnya makin gede persentasenya itu makin jauh, makin nggak terlalu mirip. Tapi jumlahnya makin banyak gitu. Kalau misalnya kita pilih 1% ini, rata-rata biasanya di 1,3 sampai 1,8 juta jumlah audiensnya. Makin gede persentasenya, makin banyak juga. 10% tuh mungkin bisa sampai 10 juta kali ya. Gitu. Nah, notes dari saya ini buat lookalike audience hanya dari audiens yang sudah terbukti winning, sudah terbukti menghasilkan penjualan. Gitu. Makanya kalau misalnya kita punya apa namanya? Kita punya website terus eh, apa namanya? Pembelian atau penjualan produk kita itu terjadi di website, pasti kan ada halaman purchase ya. Nah, di halaman purchase itu eh, orang-orang yang udah pernah mengakses halaman purchase itu adalah orang-orang yang sudah pasti pernah membeli produk kita dan karena itu buatlah lookalike audience-nya. Gitu. Nanti akan dicariin sama Meta orang-orang yang karakteristiknya tuh mirip. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya teman-teman. Kalau nggak bisa, silahkan ditanya aja. Nah, ini adalah contoh apa namanya lookalike audience dari eh, apa namanya nih? Dari kelas online belajar tentang Montessori. Gitu. Nih, lookalike audience 1% ada sekitar 1,3 sampai 1,5. Lookalike audience dari apa namanya student dan graduates gitu ya, itu ada di 1,2 sampai 1,5 gitu ya. Nah, yang kayak begini-begini nih udah apa ya, udah bisa dipastikan eh, orang-orang yang karakteristiknya mirip nih sama lulusan atau sama orang-orang yang pernah ikut kelas kita gitu. Atau misalnya em, dari followers Instagram, asumsinya kan orang-orang yang nge-follow Instagram itu tuh suka ya sama konten-kontennya, suka sama akunnya gitu ya, suka sama pembahasannya. Dan kalau misalnya dibikin lookalike, asumsinya menjangkau orang-orang yang belum follow, tapi sama-sama suka dengan konten yang dimaksud gitu. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Ntar looksnya kayak gini nih. Nah, berikutnya tentang ads content. Sampai sejauh ini ada pertanyaan dulu, teman-teman? Aman? Nah, biar nggak jumping, mungkin kita praktek dulu kali ya, atau kita eh, coba bikin audience dulu kali. Kita close dulu ini. Cara bikin custom audience di mana? Custom audience itu ada di sebelah kiri nih. Kan ada beberapa icon-icon di sini. Kalau dideketin akan kebuka dan klik bagian audience. Dia akan ngebuka kolom audience. Nah, di sini ada pilihan ya. Mau bikin custom audience, lookalike audience atau save audience. Save audience ini save apa audience yang apa namanya biasa kita pakai tapi sudah terbukti cukup winning bisa nge-save aja gitu. Nah, kita create custom audience aja ya. Klik create custom audience, terus akan muncul window yang kayak tadi nih. Sourcesnya mau dari kita atau dari Meta gitu ya. Karena
ini kita udah punya website, kita bisa pilih klik sourcesnya dari website kita. Misalnya contohnya ya, kita klik aja dulu next. Terus apa namanya, data dataset atau dari pixelnya, pixel kelas herbal. Nah, eventsnya adalah semua visitor website selama 30 hari ke belakang gitu. Tapi kalau misalnya kita punya apa namanya, pengen nyasar ke targetnya nih, bikin custom audience ke website, ke halaman tertentu dari website itu bisa banget kita klik terus pilih people who visit specific web page gitu ya. Kita klik aja. Nah, terus apa namanya? Kita masukin bagian dari URL-nya. Misalnya kita mau masukin kelas ini nih. Kan ada kata slash kelas dasar. Ini saya copy, saya balik ke sini, terus saya masukin. Nah, ada di sini. Nah, kita akan bikin custom audience berdasarkan orang-orang yang udah pernah mengunjungi halaman kelas dasar. Salah, yang ini ya. Nah, terus audience name-nya kita bikin aja visitor page kelas dasar. Klik deh create audience. Nah, udah. Dan nah dia bakalan ngekalkulasi nih, mengkalkulasi berapa banyak orangnya. Ternyata masih sedikit, masih di bawah 1.000, tapi ya ini juga kan karena emang masih mengkalkulasi gitu. Nah, terus misalnya ya, kita pengen bikin kalau create audience lagi, custom audience, tapi yang dari Instagram account nih. Ya udah, pilih aja dari meta sources, Instagram account, klik next. Terus sourcesnya yang mana ya? Oh, ini dia. Misalnya halaman apa namanya, akun Instagram Herbal Medicine Class. Terus yang pernah engage sama akun ini selama 365 hari ke belakang, setahun ke belakang nih. Boleh banget kalau misalnya mau dipilih kayak begini. Cuman kalau saya, menurut saya biasanya kelamaan gitu. Biasanya paling nggak di 60 hari atau 2 bulan ke belakang, atau udah yang 30 hari aja, sebulan ke belakang gitu. Engage sama professional account tuh maksudnya kayak gimana sih? Nah, ini ada penjelasannya. Termasuk orang yang visit ke profile Instagram kita atau melakukan action dengan kayak misalnya nge-like, komen, save, nge-swipe karusel aja. Kalau karuselnya ini ya panjang gitu ya, nge-swipe aja itu tuh udah termasuk engage gitu. Baik itu post maupun iklan. Maksudnya postingan organik gitu ya, ataupun iklan. Itu bisa kita pilih. Terus kasih nama aja. Misalnya engagers. Gimana sih tulisannya? Eh, Kalau saya tiba-tiba jadi nggak sepintar biasanya. Engagers, IG, apa nih? AMC, kayak gitu. Bisa dinamain kayak gini. Selain engagers, apalagi sih yang bisa kita pilih nih? Bisa kita pilih ke yang nge-follow, kita bisa pilih nih. Tapi kalau misalnya nge-follow tuh nggak usah pakai ini sih. Nggak pakai apa namanya, berapa hari ke belakang gitu, nggak gitu. Cuman kalau misalnya dia unfollow, ya dia udah nggak masuk ke custom audience kita gitu. Atau salah, atau yang pernah visit
akunnya dan lain sebagainya. Itu bisa banget kok. Nah, tapi di awal kita kan pengen pilih orang yang pernah engage sama akun kita selama 60 hari ke belakang. Oke, create audience, pilih, klik, dan nah, dia lagi ngepopulasiin di bawah 1000 juga. Ya, di awal-awal biasanya emang di bawah 1000. Tapi sambil dia ngepopulasiin, populating, nanti akan bertambah kok. Gitu teman-teman. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami bagian custom audience. Terus abis itu kalau misalnya kita mau bikin lookalike audience lebih gampang lagi. Misalnya kita mau si engagersnya IG ini, contoh aja ya, atau yang visitor ini deh. Asumsikan ini adalah bukan halaman landing page-nya doang, tapi halaman eh, thank you page setelah orang purchase gitu deh. Nah, asumsikan aja kayak gitu. Kita klik aja, centang, terus abis itu klik sini dan create lookalike. Nah, kita bisa pilih nih. Source-nya kan visitor page kelas dasar gitu ya. Terus select audience-nya tuh yang di Indonesia. Terus, nah ini 1%, ini 1,9 juta orang. Gimana kalau misalnya 2%? Itu 3,8 juta gitu ya. Tapi makin nggak gitu mirip sama si visitornya ini, visitornya kelas dasar gitu. Terus kita mikir kalau nggak apa-apa, nggak mirip-mirip banget. Yang penting banyak. Oke, gedein aja 10 juta. 10%. 19 juta ternyata gede banget. Nah, tapi kalau misalnya saya biasanya selalu mulai dari yang 1% dulu. Kita create audience. Oke, sama masih below 1000 karena lagi ngepopulasi. Gitu, ditunggu aja. Nanti kalau misalnya udah oke, eh, bisa deh buat kita apa namanya? Kita pakai. Kita klik campaigns, balik lagi. Nah, kita balik ke halaman Ads Manager buat menjalankan iklan. Oke, sejauh ini ada pertanyaan terkait soal custom audience dan lookalike audience? Ada yang ini. Kak Sinta nanya, hmm, oh tadi ya nanyanya. Berarti dalam case ini sebenarnya kita bisa request akses ke klien ya, nggak harus nunggu klien yang add kita. Ya, betul. Bisa, kita bisa nge-request akses. Gitu. Selama ini dipikirnya harus klien yang add ya, bisa juga sih. Eh, apa namanya? Bebas saja. Bisa kita nge-request, bisa kita minta klien ngasih akses ke kita, sama-sama bisa. Oke, aman buat custom audience sama lookalike audience? Aman ya, kita lanjut ke ads content. Sekilas dulu mengenai ads content. Oke, kalau misalnya bikin ads content itu kan ada di levelnya ad ya, yang paling bawah gitu ya. Dari 3 level ini yang paling bawah. Dan kalau misalnya udah diklik di sini, tampilannya nanti kurang lebih akan kayak begini gitu ya. Terus kita bisa pilih nih apa namanya, kontennya itu mau eh, berdasarkan akun yang udah pernah ada di postingan Instagram atau Facebook page kita, atau kita bikin baru. Tuh, kalau misalnya saya sih biasanya ya preferably itu tuh bikin baru karena sifatnya tuh beda. Konten yang ada di Instagram atau di mana namanya, Facebook page itu kan biasanya konten organik ya, buat tujuannya adalah buat integrasi, interaksi, buat interaksi. Jadi em, biasanya kalau diiklanin, yang mana tujuan kita beriklan biasanya nyari sales, nyari conversion, itu tuh agak kurang works gitu. Tapi kalau misalnya emang
jenis kontennya adalah emang hard selling, diiklanin pakai use existing post juga bisa. Oke. Nah, terus abis itu misalnya kita pilih create ads gitu ya. Ada 3 opsi format, yaitu fleksibel, single image atau single video, sama carousel. Kalau misalnya dari saya, ini teknis banget sih sebetulnya ya, tapi ini ukuran em, rasio yang mesti kita siapkan kalau misalnya mau bikin ad copy gitu. Fleksibel, single, sama carousel. Biasanya carousel itu 1:1. Kalau misalnya fleksibel itu ya mungkin di 4,5 yang amannya gitu ya. Bisa ditampilin di feeds, bisa ditampilin di Reels atau Story juga gitu ya. Sedangkan kalau misalnya single, kita siapin beberapa opsi ukuran. Apa tuh? Oh, oke. Nah, contohnya nih, contoh aja. Kalau misalnya feed ukuran eh, 4:5 kurang lebih kayak gini. Kalau misalnya 9:16 buat story sama reels tuh kurang lebih kayak gini. Selalu siapkan 2 jenis konten untuk 2 jenis placement, baik itu bentuknya desain maupun video gitu ya. Sama biasanya sih saya akan request buat kalau misalnya saya lagi nggak bikin eh, apa namanya nggak bikin sendiri gitu ya. Saya biasanya selalu nge-request di bagian bawah nih kosong ini gitu loh. Karena di bagian sini biasanya muncul tombol tombol call to action. Ya, misalnya kayak di sini juga. Kalau misalnya di ini mah enggak nih di feed eh, tombol call to actionnya di bawah sini di luar. Tapi kalau misalnya yang bentuknya story biasanya kasih space di bawah sini karena tombol call to actionnya di sini. Gitu teman-teman. Nah, ini teknis banget, tapi nanti kita akan coba praktekin. Misalnya, seandainya kita mau apa namanya pakai single image atau single video, eh, pakai 2 penempatan untuk yang vertikal sama square sama apa namanya apa feeds ini ada bisa dua-duanya ditempatkan gitu. Terus apa namanya untuk primary text ini sebetulnya adalah caption, baik itu di Facebook atau mungkin di Instagram. Di Facebook akan biasanya muncul di atasnya, kalau misalnya di Instagram muncul di bawahnya gitu ya. Dan kita akan bisa punya opsi masukin beberapa caption gitu. Beberapa caption ini nanti yang akan diatur sama Meta, mana yang lebih works, mana yang apa namanya bekerja lebih optimal gitu ya teman-teman. Cara ininya kayak gimana? Cara bikin captionnya kayak gimana? Gampang aja, kita pakai ChatGPT. Yang penting tahu promptnya, yang penting tahu formulanya, kita bisa ngasih perintah, ngasih prompt yang jelas. Kalau misalnya udah tahu formulanya. Oke. Terus habis itu, nah ini formula copywriting. Tapi ngomongin soal formula copywriting, biar seru, kita pakai studi kasus ya. Contohnya kayak gini. Silahkan dibaca dulu, saya minum dulu mulai kering. Oke, sebagai digital advisor, ceritanya nih ya, kita diminta untuk ngebantu konten kreator yang mau ngebuat kelas mendapatkan 10 juta pertama dengan produk digital. Nah, dia juga menyiapkan 800 produk digital siap jual untuk jadi bonus. Nah, terus kita diminta buat ngebantu dan bikin ads kontennya untuk ngepromosiin. Terus gimana nih kira-kira cara kita ngebantunya? Kalau misalnya ada ide atau misalnya ada usul, boleh banget. Ayo, silakan. Apa namanya di chat atau enggak di open mic aja silakan. Kalau misalnya ada yang punya ide, gimana gimana? Ada nih. Oke, fine.
Oke, kita lanjut dulu deh. Eh, yang pasti, pertama dari studi kasus ini ada beberapa yang perlu diperhatikan. Yang pertama angle, yang kedua angle itu adalah kita mau bikin konten tuh dari sudut pandang mana, gitu. Apakah dari ngejual kelasnya langsung atau menjual dari produk digitalnya atau yang kayak gimana. Lalu yang kedua, emotion. Selalu colek emosinya. Seringkali keputusan pembelian itu nggak berdasarkan logika, tapi mostly itu berdasarkan dari emosi. Itu colek emosinya, dia mereka akan lebih cepat buat tergerak untuk ngebeli produk atau kelas yang kita jual. Nah, yang ketiga adalah formula. Formulanya kita akan bahas di eh, apa namanya formula berikutnya. Anyway, kalau misalnya dari studi kasus yang ini, kalau dari saya gitu ya, seringkali kalau misalnya ngejual kelas mendapatkan 10 juta pertama dengan produk digital, ngejual kelasnya langsung itu seringkali bikin orang apatis. Ini berdasarkan experience sendiri ya, dari pernah ngejualin beberapa contoh kelas digital gitu ya, kelas online maksudnya, sorry. Kebanyakan orang tuh agak-agak apatis dengan judul-judul bombastis yang apa ya, terlalu too good to be true gitu. Makanya kalau misalnya dari studi kasus yang ini, kalau dari saya preferably angle-nya itu adalah ngejual produk digital dan bonus pendampingan kelas gitu. Nah, apalagi produk digitalnya ini ada 800, ada banyak banget gitu loh, banyak banget yang bisa dia jual. Nah, makanya akan kalau sisi dari produknya yang segitu banyaknya itu yang diangkat, kayaknya akan lebih apa ya, lebih lebih bisa mencolek emosi katakanlah kayak gitu ya. Nah, makanya terkait soal formula, kita pakai angle jualan produk digital sambil apa namanya bisa dapat bonus pendampingan kelas. Nah, formulanya ada beberapa. Ini teman-teman mungkin udah tahu, yaitu formula AIDA, singkatan dari Attention, Interest, Desire, Action. Eh, tahap pertama pokoknya tarik perhatian audiens gitu ya. Terus habis itu pancing mereka dengan informasi yang menarik, yang bikin mereka tuh tertarik gitu ya, sesuai sama apa namanya apa yang mereka minati atau sesuai dengan kebutuhan atau sesuai dengan pain yang lagi mereka alami gitu ya. Terus habis itu sampaikan USP, tahu kan USP ya, Unique Selling Proposition yang memberi manfaat untuk mereka. Spesifik nih barang yang kita pengen jual itu tuh USP-nya apa? Unique Selling Proposition-nya tuh apa? Yang bisa bikin mereka tuh berhasrat buat beli segera misalnya gitu ya. Nah, terus minta tanggapannya atau minta mereka melakukan apa yang kita mau, yaitu beli sekarang misalnya atau eh, apa namanya subscribe sekarang juga dan lain sebagainya. Nah, contohnya adalah kayak misalnya begini. Nah, ini adalah contoh dari apa namanya formula AIDA. Kalau dari apa namanya desainnya gitu ya, cara menarik perhatiannya adalah dengan hero image eh, mbak-mbak cakep yang lagi senang banget kayak gini. Terus ada tulisan penghasilan tambahan tanpa modal besar gitu ya. Saya baru sadar kayaknya agak kurang mencolok. Harusnya bisa dibikin lebih outstanding lagi nih gitu ya. Kemarin pas bikin kayaknya agak ngantuk. Tapi pokoknya teman-teman bisa lah, bisa apa namanya, bisa gedein lagi atau bisa jadiin ini nih penarik perhatian. Nah, gambar ini harus jadi attention. Selain dari di captionnya nih, paragraf pertama ini adalah attention juga. Pengen punya penghasilan tambahan tapi waktu terbatas atau ibu rumah tangga yang tetap mau produktif dari rumah. Nah, ini nih
eh, tipikal-tipikal caption apa penarik perhatian. eh, Apa namanya? Kalau misalnya yang ngebaca ini adalah ibu rumah tangga, ngerasa terpanggil tuh. Terus interestnya, sekarang kamu bisa mulai jualan produk digital tanpa ribet bikin sendiri. Sorry, aku sediain paket 800 produk digital siap jual, mulai dari ebook, template, worksheet, hingga materi edukasi yang tinggal kamu upload dan jual ulang. Sesuatu yang eh, apa namanya menarik perhatian mereka. Ada 800 paket digital siap jual. Desire-nya nggak cuma produknya, kamu juga dapat bonus pendampingan promosi biar kamu langsung tahu cara jualannya, cara bikin funnel sederhana dan strategi supaya produkmu cepat laku. Cocok buat pemula banget. Nah, biasanya nih kalau misalnya udah ibu rumah tangga ngomongnya apa? Tapi saya gaptek, tapi saya nggak bisa jualan online, tapi saya nggak ngerti. Nah, cocok buat pemula nih. USP-nya bukan cuma produk tapi bonus pendampingan gitu. Terus apa action ya Aida gitu ya. Mau mulai nambah income dari rumah tanpa modal besar, klik siap sekarang. Nanti aku bantu guide step by stepnya. Kalau misalnya dia udah ngeklik, udah ngetik siap di komen, tinggal apa namanya di follow up tuh di DM misalnya, kita kirimin DM contohnya gitu deh. Ini kalau formula AIDA. Ada berapa formula lagi? Ada beberapa. Eh, Contoh berikutnya adalah formula PAS atau PAS. Problem, agitate, solve. Simple ya. Kasih tahu masalahnya apa, terus buat masalahnya terasa lebih menakutkan dan berbahaya, kita kompor-komporin, kita lebay-lebayin gitu ya. Sama solve, kasih solusi yang menawarkan produk atau jasa kita. Atau apa namanya produk digital atau produk online yang kita punya gitu ya. Contohnya masih sama kayak tadi. Nah, dari desainnya ini, sorry, kalau misalnya bagian yang ini kan tadi desainnya buat menarik perhatian banget nih, pakai si mbak-mbak yang kesenangan dan juga pakai caption penghasilan tambahan tanpa modal besar gitu ya. Nah, kalau misalnya yang ini saya ambil dari problems. Nah, makanya hero image-nya ini adalah gambar mbak-mbak yang ekspresinya lagi galau, lagi bermuram durja gitu ya. Gitu ya. Banyak orang pengen nambah penghasilan nih bagian problemnya, bagian P-nya. Banyak orang pengen nambah penghasilan tapi kebentur waktu, modal dan bingung mau mulai dari mana. Produk digital kelihatan menjanjikan, tapi bikin sendiri itu makan waktu dan nggak semua orang bisa. Nah, makanya di hero image-nya saya kasih gambar mbak-mbak cakep tapi lagi galau. Karena ya ini kan ekspresinya orang yang kalau lagi ada problems kan, gitu ya. Ditambah juga ada apa eh apa ini namanya? Ada headline, ada tulisan teks pengen banget punya penghasilan tambahan tapi bingung mulai dari mana. Nah, ini kan problems nih ya gitu ya. Terus abis itu agitate, kita komporin nih, kita lebay-lebayin masalahnya. Akhirnya cuma jadi wacana terus, scroll lagi, scroll lagi. Niatnya mau mulai bisnis tapi mentok karena nggak ada produk, nggak ngerti cara promosi dan takut buang waktu tanpa hasil. Nah, terus solve-nya nih bagian solusinya. Makanya aku sediain paket 800 produk digital siap jual ulang. Langsung bisa kamu pakai buat mulai jualan. Kerennya lagi, kamu juga dapat bonus pendampingan promosi. Jadi kamu nggak jalan sendirian. Tinggal ikutin alurnya, upload produknya, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, ini tambahan CTA, call to action. Ketik siap kalau kamu mau aku bantu mulai dari nol. Gitu ya. Again, si konten kreator yang lagi kita pengen bantu ini sebetulnya pengen jualan kelas nih, jelas kelas pendampingan, tapi kelasnya kita kemas gitu ya dalam bentuk konten sehingga mereka tuh apa namanya? Mereka ini maksudnya target audiens kita ya. Yang kita tawarin adalah
paket 800 produk digitalnya bareng sama bonus pendampingan gitu. Nah, yang kayak begini-begini itu tuh tugasnya bukan cuma tugas apa namanya? eh bukan tugasnya advertiser nih gitu loh. Skupnya digital advice. Tadi saya bilang apa sih? Bukan tugasnya advertiser, tapi skup tugasnya digital advisor. Gitu. Oke, kebayang ya teman-teman ya? Oke. Terus, ini formula kedua, terus ada formula apa lagi? Formula berikutnya adalah FAB, Features, Advantage, dan Benefit. Tunjukkan fitur apa yang kita tawarkan gitu ya. Terus tunjukkan kenapa penawaran ini mereka butuhkan, masalah apa yang selesai dengan penawaran dari produk atau jasa ini, yaitu advantage yang didapat, keuntungan yang didapat buat target audience gitu ya. Terus tunjukin kalau mereka membutuhkan hal itu, mereka akan mendapatkan benefit, mendapatkan keuntungan kalau misalnya mengambil produk ini. FAB, Features, Advantage, Benefit. Bedanya feature sama benefit apa nih gitu ya? Bedanya adalah kalau fitur itu adalah sesuatu yang melekat dari sama produknya itu sendiri. Misalnya eh, ini contoh doang aja dulu ya. Misalnya saya jual tumbler gitu ya. Contohnya kalau misalnya saya bilang tumblernya ini kokoh, nih, gitu ya. Kokoh, terus juga anti panas gitu. Ya. Anti panas maksudnya tahan panas gitu ya. Terus juga ringkas, mudah digenggam. Itu adalah fitur yang melekat sama produk ini gitu lah. Nah, tapi kalau misalnya advantage atau benefit itu justru sesuatu yang keuntungan yang kita dapat dengan menggunakan produk ini. Misalnya apa namanya advantage yang saya dapat dari jual produk ini adalah yang didapat dari produk ini adalah hmm, selalu terhidrasi eh, tanpa eh selalu terhidrasi di mana aja dan kapan aja. Contohnya misalnya kayak gitu. Paham ya bedanya feature sama advantage dan benefit. Nah, balik ke sampel kasus kita yang tadi, contoh kasus kita yang tadi, ini contohnya nih. eh karena FAB fitur advantage dan benefit, hero image-nya yang saya kasih lihat adalah produknya nih. Ceritanya ini produknya. Eh, hero image-nya saya tampilin produknya, terus dikasih ininya apa namanya? eh Teksnya ini nih, headline teksnya ini adalah jualan produk digital tanpa perlu bikin dari nol. Nah, ini adalah advantage. Paket 800 produk digital siap jual, bonus pendampingan sampai cuan. Asik. Nah, terus dari rumus ini, fiturnya adalah langsung nih ngomongin produk. Kamu bakal dapetin paket 800 produk digital siap jual. Lengkap mulai dari ebook, template, worksheet, planner, dan masih banyak lagi. Plus ada bonus pendampingan promosi biar kamu langsung tahu cara jualannya. Features, advantage, nggak perlu repot bikin dari nol. Keuntungannya satu, nggak butuh skill design. Keuntungannya dua, nggak bingung soal strategi marketing karena ada pendampingan langsung. Keuntungannya tiga. Terus kamu tinggal pilih produknya, upload, jual. Simple banget kan kelihatannya ya. Keuntungannya 4. Terus benefitnya cocok buat pekerja yang mau nambah income atau ibu rumah tangga yang mau tetap produktif dari rumah. Modal kecil, risiko kecil, potensinya gede. Dan yang paling penting, kamu nggak mulai sendirian. Asik, seolah-olah kayak yang ditemenin banget gitu. eh Apa namanya? Saya mau bilang apa tadi? Ini features, advantage, benefit. Oh, sama ini. Di bawah, ketik siap kalau kamu mau mulai jualan produk digital dari hari ini. Ini tambahan aja, call to action. Karena menurut saya tetap butuh ya CTA ya. Gitu, teman-teman. Mudah-mudahan kebayang nih soal eh, feature advantage sama benefit ini. Saya kurangnya adalah saya lupa nih.
kurang kontras. Harusnya jangan putih, hitam kayaknya di sini harusnya nih. Gitu. Oke. Eh, terus apa lagi? Kita lanjut lagi dulu deh. Terakhir, sama formula terakhir BAB, before, after, dan bridge. Before, jelaskan situasi sebelumnya yang bermasalah, yang situasi tidak ideal yang lagi dialamin sama target audiens kita. Terus abis itu after, gambarkan kondisi ideal setelah masalahnya diselesaikan. Terus bridge-nya itu adalah penghubungnya, penghubung antara before dan afternya ini. Jelaskan bagaimana produk dan jasa yang kita punya bisa membantu mewujudkannya, gitu. Gampang. eh Formulanya gampang nih menurut saya. Contohnya misalnya kayak gini. eh Hero image-nya saya ngambil apa? Kondisi after gitu ya. Mbak-mbak yang lagi minum teh sambil ceritanya scrolling dashboard ngelihat apa? Ngelihat income. Tulisannya teksnya ini headline teksnya bayangin punya 800 produk siap jual, tinggal upload dan pantau dashboard. Ceritanya nih ya, mantau dashboard penjualan tanpa bingung dan pusing karena bonus pendampingan sampai cuan. Asik. Terus habis itu captionnya ini before-nya di sini mungkin kamu lagi di fase pengen nambah penghasilan tapi bingung harus mulai dari mana. Mau jualan tapi nggak punya produk, waktu terbatas dan nggak ngerti cara promosinya. Before nih. Afternya disuruh berandai-andai. Bayangin kalau kamu punya 800 produk digital siap jual, lengkap dan tinggal kamu upload. Plus ada pendampingan promosi. Jadi kamu nggak harus mikir strategi sendirian. Dari rumah aja, kamu bisa mulai bangun penghasilan tambahan yang stabil. Oke. Dan ini apa namanya after, terus bridge-nya nih ya. Dan itu semua bisa kamu mulai dari paket ini. Produk kita yang menjadi bridge-nya. Produk sudah ada, strategi sudah dipandu, kamu tinggal jalanin. Tambahan call to action di bawah kayak biasa. Ketik siap kalau kamu mau mulai jualan produk digital dari hari ini. Gitu teman-teman. Mudah-mudahan sih kebayang nih. Apa namanya dari rumus ini mengejawantahkannya dalam bentuk desain dan bentuk caption tuh kayak gimana. Kalau misalnya eh, apa mau bikin dalam bentuk video, lah gampang banget. Lebih mudah lagi nih, yang kayak begini nih divisualisasiin aja gitu. Bayangin mulai dari nambah penghasilan, kondisi lagi bingung misalnya kayak gitu kan. Terus kalau misalnya eh, kondisi afternya, kondisi ideal kalau misalnya dia udah apa namanya, kondisi kalau misalnya udah dapet hmm, produknya gitu ya, tinggal scroll-scroll dan lain sebagainya. Misalnya si mbak-mbaknya ini kalau misalnya divisualkan dalam bentuk video, ini dia lagi nge-scroll asik layar apa? Layar laptopnya yang udah nunjukin eh, cuan sekian belas juta itu ditampilin contohnya kayak gitu. Dan semua itu bisa mulai dari paket ini. Gambar produknya lagi di purchase misalnya, kayak gitu-gitu. Bisa banget. Oke, terus ya itu formulanya. eh Terus bikin caption, bikin desain, bikin caption ini nih kayak gimana? Ya, kalau misalnya dari saya sendiri sih sebetulnya gampang sih, tinggal pakai chat GPT aja. Yang penting kita kan udah tahu formulanya nih, udah tahu eh, apa namanya rumusannya, mulai dari AIDA, eh, PAS, atau FAB, atau BAB gitu ya. Masih ada formula-formula lain, tapi empat ini aja tuh udah lumayan cukup buat jadi senjata kita. Selama udah tahu ininya nih, udah tahu formulanya, udah tahu rumusannya, ngasih promptnya, ngasih perintahnya ke ChatGPT itu jauh lebih gampang. Contohnya misalnya, saya kemarin ini sih ininya nih, eh ya udah deh saya bikin baru lagi aja. Saya kemarin ngepromptnya gimana ya? Lupa tuh. Misalnya gini aja.
Saya mau jual dan bonus cara pendampingan cara jualnya sampai cuan. Buatkan copywriting untuk iklannya dengan formula AIDA. Klik gitu ya. Nah, dia akan bikinin tuh A- AIDA A-nya pengen mulai jualan produk digital, tapi bingung mulai dari mana, ya kayak gitu-gitu deh. Nah, ini bisa dibaca gitu ya. Terus mengejawantahkan dalam bentuk desainnya kayak gimana? Ya pilih kira-kira dari rumusan ini yang mana nih yang bisa jadi menarik perhatian, yang bisa bikin orang yang lagi scroll terus berhenti. Ya kalau rumusnya AIDA jelas banget kan. A-nya aja nih attention. Ya udah, bagian ini aja nih divisualkan gitu. Gimana cara memvisualkan? Masuk ke Canva aja, terus create, bikin Instagram post deh. Gitu. Tadi kan saya bilang sebaiknya iklannya tuh dibikin dua versi ya, yang bentuknya feed 4:5 sama yang bentuknya apa namanya? Story 9:16. Cuman di contoh-contoh yang ini saya bikinnya satu aja karena keterbatasan waktu dan keterbatasan mood. Alasan aja, maaf ya. Nah, dari sini ya udah eh, kan buat dapat attentionnya nih ya, pengen mulai jualan produk digital tapi bingung mulai dari mana gitu ya. Terus ya udah kita masukin aja. Yang kita highlight adalah bingungnya nih, bagian bingung. Hero image-nya kita cari aja. eh Apa sih? Wanita Indonesia bingung. Nggak salah aja deh. Tapi nanti juga pasti bakalan ini kok. Nah, isinya cewek-cewek bingung semua nih. Nggak mesti cewek ya. Kalau misalnya mau bikin eh pria juga nggak apa-apa. Nah, kayak gini nih. Tep, oke, hero image-nya kayak begini. Terus buat bisa menarik perhatian lebih jauh lagi, ya udah tambahin apa? Headline, tambahin teks. Hmm, teksnya apa? Ngambil dari mana? Ya udah dari sini aja. Kalau ini sih udah lebih ke kreatif ya, apa namanya, bagian kreatif maksudnya. Jadinya teman-teman bisa eh, mencoba dan berekspresi sendiri gitu. Misalnya kayak gini dikasih efek gini, ya, jelek amat gambar ini warnanya. Nah, contohnya gitu deh kurang lebih. Ini teman-teman silakan buat bereksperimen dan ini sendiri. Poinnya yang saya mau kasih tahu adalah eh, apa namanya, hero image dan teksnya itu harus punya stopping power, harus punya apa ya, harus punya kekuatan untuk bikin orang yang tadinya lagi scroll terus habis itu stop gitu. Eh, Terus habis itu eh, penjelasan dari ininya nih, dari teksnya harus bikin orang juga mau ngebaca lebih lanjut terkait soal apa namanya, terkait soal produk apa yang kita tawarkan
Oke, itu contohnya kalau misalnya AIDA. Kalau misalnya yang lain, misalnya apa ya? eh Apa dong? Ada ide, teman-teman? Rumusan yang mana yang mau kita bikin? BAB deh, BAB ya. Oke, sekarang buatkan lagi dengan formula BAB. Nah, masih ngangkat tentang bingungnya juga ya. Oke. Oke, tapi karena apa namanya tadi udah ngangkat tentang bingung, sekarang kita ngangkat tentang eh kayak kondisi afternya aja nih. Kondisi afternya di mana dia udah punya 800 produk digital siap jual, lengkap dengan lisensi reseller dan pendampingan cara jualnya sampai cuan. Oke, kalau gitu hero image-nya kita cari yang wanita Indonesia. eh, Pokoknya gambar yang tadi saya pakai. Eh, Nah, contohnya misalnya kayak gini. Misalnya ya, teman-teman silakan nanti berkreasi sendiri. Tip, terus captionnya silakan dipilih aja, ngambil dari hmm, contohnya kayak gitu. Tapi tentu teman-teman bisa berkreasi dengan lebih baik lagi kalau misalnya sambil merenung agak dalam. Kadang-kadang yang kayak gini kan butuh renungan. Ya, gimana teman-teman? Ada yang mau ditanyakan terkait soal kalau dari materinya? Saya sih hari ini sampai situ. Silakan kalau misalnya ada yang pengen didiskusikan cara buat naruh ini di iklan gimana? Ya udah, tinggal masukin aja sales di bagian sales ads ini misalnya. Misalnya nih, ini contoh aja nih, ini nggak nyambung sih, ini kan herbal medicine kelas. Tapi contohnya aja ceritanya kita mau ngiklanin yang tadi ini nih. Kita misalnya ceritanya mau ngiklanin yang ini nih tadi. Oke, pakai single image, setup kreatif, kita masukin image, terus upload. Hmm, Mana sih? Oh ini dia. Nah, ini. Nah, kalau misalnya di sini nih, idealnya adalah kita juga punya ini nih, punya apa namanya? eh Punya yang ukuran 9:16 gitu loh. Ntar kalau misalnya punya, kita tinggal replace aja, ganti biar nggak kepotong kayak gini nih, gitu. Oke, kalau misalnya udah kita klik next. Terus primary text, lagi-lagi saya bilang tadi primary text ini adalah caption. Jadi yang ini nih kita masukin aja copy paste. Sip, masukin headline-nya. Hmm, Headline-nya masukin bagian attention. Ini tadi saya bilang bisa nambahin beberapa text option sama headline option juga. Klik next, contohnya. Terus ini bagian enhancement di ini aja, di centang. Terus klik done, nah ada siap nih. Gitu, tampilannya kurang lebih kan tampilan iklannya, kurang lebih akan kayak gini. Terus misalnya di bawah nih kita call to actionnya kita pilih eh,
Shop now contohnya. Kita klik shop now. Terus karena ini diarahkan ke WhatsApp, nah kita bisa bikin ini nih, chat builder. Misalnya eh, kita bikin teks buat apa namanya greetingsnya. Jangan lupa kasih smiley biar nggak kayak orang marah-marah. Nah, terus abis itu kita bisa bikin eh, option apa frequently asked question dengan ini produk apa atau berapa harganya atau sama CS admin misalnya. Oke, terus kita klik save. Nah, udah deh. Gitu deh. Kalau misalnya udah, tinggal klik publish di sini. Sip. Ya, gimana teman-teman? Ada yang ingin ditanyakan? Ada. Kalau misalnya dari saya materinya kurang lebih kayak gitu. Silakan kalau misalnya ada yang pengen ditanyain atau pengen didiskusiin nih, ada waktu sekitar setengah jam. Biasanya kan kalau kata Mbak Ardin jam 9 nih udah pada punya kesibukan masing-masing. Jadi apa namanya eh, waktunya buat ngobrol dan diskusi adalah di ya sekarang deh sampai nanti jam 9-an. Saya kembaliin ke Tehani atau Mbak Ardin kalau gitu. Silakan. Oke, Mas Irfan. Ini teman-teman mungkin ada yang mau ditanyakan. Nanti kalau nggak ada yang bertanya, aku yang bertanya ke Mas Irfan. Seperti biasa. Nggak apa-apa dong. Iya, sambil nunggu ada yang tanya ya, Mas Irfan. Jadi, Mangga, mangga. aku tuh ngeliat ada perubahan nih, Mas Irfan. Aku kan sebenarnya kalau setup ads itu nggak sering gitu kan. Nah, terakhir itu, aku bantu setup ads, itu ada call to actionnya eh book a call. Nah, sekarang udah nggak ada tuh, Mas Irfan. Memang udah nggak ada lagi. Oh, udah Ada nggak ada ya? ada beberapa yang diilangin kayak book a call terus apa lagi ya? Aduh saya lupa. Tapi seperti halnya apa namanya eh, update algoritma, perubahan di sini tuh juga niscaya sih. Kalau misalnya dulu kalau misalnya dulu di sini di mana namanya call to actionnya ini ada banyak gitu ya. Sekarang tuh udah makin agak-agak terkurasi Iya, gitu. mengerucut ya. Tapi boleh, Jangankan boleh. apa? Oh iya, lanjut dulu. Ya, jangankan ini apa namanya call to action di halaman interest aja di bagian adset nih ya, interestnya tuh udah banyak yang hilang, banyak yang berubah gitu loh. Kayak di bagian mana Hmm. nih? Ya? Nah, di targeting ini nih. Nah, kalau misalnya dulu tuh ada tuh interest kayak misalnya halaman Blue Band. Jadi kalau misalnya kita pengen ngiklan produk makanan gitu ya, ada fanpage punyanya Blue Band itu tuh apa namanya yang follow tuh banyak banget. Nah itu jadi interest tersendiri tuh gitu loh. Sekarang udah nggak ada. Gitu. Malah jadi musik ini dianggapnya. Oh, oke, jadi banyak yang berubah ya, Mas. Hmm. Karena kan pengaruh nih, Mas Irfan. Kalau misalnya case-nya adalah eh, kita maunya convert jadi sales. Mm-mm. Cuman biasanya kan untuk ke sales itu batu lompatannya nggak langsung ke landing page sales kan. Betul. Kita biasanya mengatasinya dengan booking call atau misalnya pakai
video sales landing page gitu. Nah, Betul. pokoknya intinya bukan langsung ke landing page untuk sales nih. Terus kita untuk tahu eh, kalau misalnya sales itu identifikasinya apa gitu. Kalau udah dulu kan kalau booking call itu bisa tuh Mas Irfan. Kalau misalnya klien udah ke page booking call, dia akan terhitung kan gitu. Nah, kalau misalnya udah nggak ada booking call nih Mas Irfan, mungkin ini case-nya bisa serupa juga kalau sama teman-teman yang karena kan coaching ya, maunya booking call, discovery call. Nah, itu salesnya nanti indikasinya kalau orang itu istilahnya ads-nya itu berhasil itu gimana Mas Irfan? Oke. Nah, kalau yang kayak gitu berarti sebetulnya nanti ini akan lebih banyak dan lebih dalam dibahas di pertemuan ketiga, Oh, oke. Mbak Ardin. Kalau misalnya kita mau nyusun apa namanya sales funnel, itu kan ada tahapan-tahapannya gitu ya. Apa namanya kalau misalnya dia tahapan satu dia ngebaca landing page-nya doang, terus habis itu kalau misalnya dia tertarik dia ngeklik tombol yang mengarahkan buat eh, apa tadi kalau misalnya ininya Mbak Erin booking a call ya, booking discovery call misalnya kayak gitu. Asumsinya kan dia udah tertarik tuh sama yang kayak gitu. Nah, eh, buat mereka yang masuk ke halaman itu apa namanya atau datanya udah masuk ke kita. Nah, itu tuh diasumsikan salesnya hampir tercapai gitu loh. Diasumsikan itu micro conversion. Jadi micro conversion itu kalau misalnya data masuk, makro conversion kalau penjualan itu terjadi, kalau closing, kalau deal gitu. Jadi memang betul sebaiknya apa again ini bakal dibahas nanti di pertemuan ketiga terkait soal mikro dan makro conversion. Makro conversion adalah goals utama kita. Pasti goals utamanya adalah terjadinya penjualan atau eh, klien itu deal, closing lah intinya gitu loh. Tapi micro conversionnya adalah datanya masuk. Klien mau atau calon klien mau ngasih datanya. Itu tuh micro conversion. Dan eh, sebagai digital advisor, kita mesti mengedukasi klien kita juga ya tahapannya untuk sampai ke purchase, untuk sampai ke konversi gitu ya. Ya harus ada tahapan di awal dulu di mana datanya tuh masuk. Gitu sih, Pak Edin. Makanya bisa jadi di awal untuk produk-produk premium ya kita ngiklaninnya tuh pakai apa namanya? Pakai leads nih gitu ya. Pakai objective leads gitu. Objective leads ini jelas-jelas kita ngebikin formulir. Jadi orang kalau ngeliat iklannya, ngeklik iklannya itu nggak diarahin ke website, tapi diarahin ke formulir yang mereka tinggal isi gitu. Tapi kalau misalnya kita mau formulirnya itu dibikin di mana namanya di landing page juga nggak apa-apa, juga bisa gitu. Salesnya diarahin ke landing page buat dia masukin data. Nah, bentuk micro conversion lainnya apa? Ya orang masuk ke dalam websitenya sendiri itu sebetulnya juga ada bagian dari micro conversion sih. Nah, yang kayak begitu bisa dideteksi di event manager. Oke, continue. Gitu. Micro conversion kalau misalnya tadi kita udah nyeting halaman satu landing page itu konversinya berupa view content misalnya kayak gitu ya. Terus kalau misalnya masuk ke halaman kedua itu add to cart misalnya. Ya, itu bisa kita lihat nih di sini. Yang view content berapa banyak. Nah, terus abis itu kalau ini kan masih ke tahapan view content doang nih. Nggak masuk ke landing page doang. Di tahap keduanya, misalnya dia tertarik dan mau ngisi formulir gitu ya, itu tuh dia diarahkan ke halaman kedua yang men-trigger event, misalnya ya, setelah dari review konten, eventnya adalah add to cart. Ya, ntar akan nambah nih juga di situ. Kebayang nggak sih, Mbak Ardin? Kebayang, kebayang Mas. Karena kita itu ya tanam pixelnya kan, jadi makanya semuanya Betul, ke track ya.
betul. Nah ini ID pixelnya nih udah masuk nih ke websitenya si kelas herbal. Jadi Hmm. aktivitasnya mereka bisa kebaca nih di aduh gimana sih? Nah di ini jam berapa nih? Jam 11. Nah di jam 11 ini ada 368 events view content yang tertrigger. Enggak, Deng. Ini total event, Deng. Sorry. Total eventnya yang ke-trigger. Nah, di sini eh karena itu total events ya, jadi bisa view konten, bisa page view, bisa macam-macam. Pokoknya yang jelas di jam 11 ini ada 368 aja. Gitu. Oke. Ini ada yang bertanya nih Mas. Mm-mm. Kita lanjut lagi dari teman-teman. Ada Kamita yang tanya. Nah. Iya, Kak Irfan kalau mau iklannya banyak yang lihat atau banyak yang beli, nggak ada hubungannya dengan rajin konten atau enggak kan ya Kak? Yang penting kita harus describe siapa target pembeli kita. Oke. Berarti tujuan kita adalah iklannya banyak yang lihat sama banyak yang beli. Nah, itu dua hal yang beda tuh, Kak. Kalau misalnya banyak yang lihat, ya bikin konten yang viral, bikin konten yang ngikutin tren, misalnya kayak gitu. Kalau misalnya banyak yang beli, berarti harus meyakinkan iklannya sama kontennya. Nah, kadang-kadang iklan itu tuh menggiring calon pembeli buat masuk ke akun Instagram kita, akun apa namanya, akun bisnis kita, akun jualan kita lah intinya gitu. Nah, kalau misalnya kita pengen beli, kan dibutuhkan trust, dibutuhkan rasa percaya buat kayaknya produknya bagus nih, kayaknya perlu dicoba nih, kayaknya yang jual atau yang ngajarin kelasnya eh, apa namanya emang beneran ahli nih, percaya kan. Nah, baru dia melakukan pembelian. Biasanya itu secara nggak langsung ada kaitannya sama eh, konten yang rajin kita upload, Kak. Itu. Jadi konten yang kita upload, yang konten organik ya, yang sering kita upload, itu ngebantu buat meyakinkan orang bahwa produk yang kita jual ini emang bagus. Klien kita yang menyampaikan materi produk itu juga bisa dipercaya, juga cukup ahli. Rekam jejak dari si klien kita yang punya kelas misalnya gitu ya, itu juga apa namanya udah panjang. Nah, yang kayak gitu-gitu tuh harus dituangkan di konten organik tuh gitu. Jadi kalau misalnya ditanya apakah ada hubungannya, ada ada banget hubungannya. Sekarang kita ngiklan tuh nggak bisa cuman sekedar ngeplay abis itu ngarepin eh, orang beli gitu ya. Sekarang tuh harus ngebangun personal branding, harus ngebangun trust yang kayak gitu-gitu deh. Gitu. Buat perbandingan sebagai gambaran gitu ya. Saya ini udah berkali-kali bilang sih di kelas ini mungkin Mbak Ardin sama Teh Hani udah bosan kali ya. Tapi dulu era-era 2016, 2017 itu tuh ngiklan tuh masih gampang banget, masih cukup mudah ya. Nggak mesti bikin konten yang banyak dan bagus, nggak usah ngebangun personal branding yang gimana-gimana banget. Karena saya sendiri waktu itu tuh 100 juta pertama saya tuh dapat dari jualan obat kuat gitu. Obat kuat yang eh, placebo aja gitu loh, minyak minyak ala kadarnya doang aja gitu loh. Nggak ada khasiatnya banget juga gitu. Tapi kontennya bagus, landing page-nya meyakinkan. Udah begitu aja tuh cukup tuh gitu. Datengin traffic ke landing page, orang beli. Datengin traffic ke landing page, orang beli. Yang diubah eh kontennya doang aja gitu ya. Akun Instagramnya, akun Facebook fanpage-nya, itu nggak terlalu dipikirin gitu lah. Nggak nggak penting-penting banget personal branding dan lain sebagainya gitu ya. Sekarang udah nggak bisa yang kayak gitu. Nggak bisa. Kenapa? Yang iklan juga udah banyak, banyak banget gitu lah. Yang jualan juga udah makin banyak saingan. Jadinya orang akan milih. Oh, dan lagi satu lagi, yang eh,
apa namanya kecelek sama iklan, jadi korban iklan juga udah banyak. Sehingga orang ketika pas lagi pengen beli produk, baik itu produk digital maupun produk fisik, utamanya produk digital gitu ya, utamanya e-course misalnya atau pelatihan atau materi e-book atau apapun gitu ya, orang akan ngelihat yang bikin materinya siapa sih, yang ngomong siapa sih gitu loh. Itu mudah-mudahan kebayang ya, Kamita. Kira-kira menjawab nggak? Iya, gimana nih Kak Mita? Kalau masih ada yang mengganjal, boleh open mic loh Kak. Mm-mm. Kalau mau tanya langsung ke Mas Irfan. Iya, Oke, kejawab kata Kak Mita. siap. Ya Ada soalnya lagi kan. dari teman-teman yang mau Mm-mm. bertanya dengan Mas Irfan langsung, mumpung masih ada waktu. Masih Mas ada waktu Irfan, dan masih ada umur ya Mbak ya. iya, aku deh yang nanya deh sambil nunggu teman-teman. Aku dulu loh yang nanya jadinya. Kalau Oke, nggak ada yang nanya. Mas, lama-lama saya habis itu digantiin sama Mbak Rin, ini ngisi sendiri. enggak lah. Beda ya jam terbang nge-ads-nya. Mas Irfan sama ini. Sekarang tuh aku juga ngeliat ada perbedaan kalau kita nge-boost ads dari Meta Ads, ngambilnya materi dari existing content. Misalnya kita udah nge-post di Instagram. Mm, Nah itu nggak bisa diubah tuh captionnya. Memang. Nah dulu bisa nggak sih Mas? Dulu Itu dari dulu juga nggak bisa. oh dari dulu. Soalnya aku kayaknya pernah inget, tapi ini kan kayak seinget aku aja gitu. Berarti dari dulu emang nggak bisa ya? Nggak bisa, emang Oke, nggak bisa. terus berarti pertanyaannya Mas Irfan, lebih baik mana kalau misalnya ada konten yang konten organik ya, Hmm. terus itu perform nih menurut kita. Nah, kita mau nge-boost tapi nggak bisa ubah caption, ya kan? Hmm. Sedangkan Ya. kalau ads itu kan sebaiknya satu kalimat pertama ya bisa nge-trigger orang. Mm-mm. Jadi Mm. caption yang existing content itu memang pure istilahnya istilahnya bukan yang idealis biasanya gitu kan. Tiba-tiba yang viral tuh bukan yang idealis yang kita mau gitu. Makanya kita mau ubah caption. Jadi apakah sebaiknya kita tetap nge-boost konten organik tersebut tanpa ubah caption atau kita re-upload di materi kreatifnya di Meta Ads? Hmm. Sebaiknya boosting konten yang udah diposting di apa namanya di akun kita yang udah terbukti viral secara organik, eh, habis itu diiklanin. Tapi kalau misalnya objektifnya adalah untuk apa namanya tuh, untuk conversion, untuk sales gitu ya, eh, pastiin objektifnya itu adalah sales gitu. Hmm, oke. Karena konten itu akan diarahkan ke orang-orang di antara sekian banyak Hmm, orang-orang yang udah pernah ngeliat konten kita secara organik gitu ya, karena kontennya viral, dia akan milih Meta nih akan milihin orang-orang yang biasa belanja online, yang biasa melakukan pembelian dari iklan atau dari handphonenya lah kayak gitu. Nah, jadi makanya sebisa mungkin sih sebaiknya gunain konten yang udah diposting dan sudah terbukti viral itu gitu. oke. Iya, aku jadi inget tanya ini soalnya karena pertanyaan kami tadi juga kan kayak Hmm. terkait konten organik atau enggak. Jadi mungkin kita bisa combine gitu ya Mas Irfan bisa organik kalau ada yang bagus istilahnya tuh mungkin viewersnya lebih banyak lah gitu ya daripada konten yang lain. Bisa jadi itu indikasi ads yang bagus gitu ya. Ya, indikasi bahwa secara konten itu tuh udah bagus, udah bisa diterima sama orang. Ya udah di Hmm, boosting aja gitu. Apalagi sebenarnya oke. kan kalau misalnya kita ngiklan, kita bisa bikin beberapa apa namanya? Beberapa Kreatif. kreatif, betul. Contohnya kayak misalnya begini nih. Itu ya. Bentar-bentar. Loading. Nah, karena kita bisa bikin beberapa kreatif, ya udah ada satu ad kreatif yang ngeboosting konten, ada satu yang kita tuh bikin baru, re-upload. Nih, misalnya yang ini kita bikin ini di-upload, misalnya kayak gitu ya. Kok gitu kan? Re-upload, nah gitu ya. Terus habis itu satu lagi kita bikin yang udah pernah diposting. Ya udah kita klik aja nih, quickly update, quickly duplicates. Nah, kan copy nih.
bikin deh yang udah pernah viral di ini ad setupnya, pilih yang use existing post, terus masukin select post yang mana gitu yang udah ini ya. Tapi sebelumnya lihat dulu di ini di apa namanya insight-nya nih. Mm-mm. Mana sih ya insight nih kan kelihatan. Terus pilih deh yang mana ya? Ini kan yang komennya 10, likes-nya 37. Nah, kita asumsikan kayaknya sih oke nih gitu loh. Ya udah, pilih aja itu. Klik gitu deh. Mana sih? Oke. Nah, ini deh. Gitu deh. Ya. Oke deh. Terus satu lagi nih Mas Irfan. Hmm, hmm, Kalau misalnya kan klien itu biasanya tadi emang kita harus mengedukasi nih. Cuman biasanya itu langsung mau convert sales atau enggak booking call gitu kan. hmm, hmm. Tapi saat kita ngeset untuk traffic atau awareness ya. Kalau dulu awareness bukan sih Mas? Kalau Oh, awareness kan biasanya orang ngelihat doang tuh, ngelihat scroll mm-mm. habis itu ini. Kalau misalnya targetnya adalah booking call, booking discovery call gitu ya, itu tuh baiknya sales. Iya, nah kalau misalnya kita tahapan awareness, terus kita mau pilihnya traffic, kalau misalnya yang visit landing page itu nggak banyak, berarti itu masih normal kan? Karena kita menargetkan orang-orang yang memang biasanya cuma ngeliat aja gitu. Betul, Hmm, betul. oke. Jadi Itu. maksudnya kita nggak perlu worry kalau sama klien, kenapa nih kok kalau traffic nggak cuman, yang ngeklik landing page nggak banyak gitu. Padahal misalnya yang terpapar atau reach-nya bisa sampai puluhan ribu gitu. Betul, betul. Heeh. Iya, karena eh, emang disasar ke orang-orang yang emang sukanya tuh nge-scroll doang, scroll ngelihat sebentar habis itu lihat lagi gitu loh. Cuman kan untungnya atau enaknya ya, kita kalau misalnya objektifnya awareness itu kita bisa atur ininya tuh, Mbak, bisa atur frekuensinya. Hmm, Contohnya, maksudnya frekuensi itu adalah kita bisa atur sehari dilihat berapa kali tuh iklan kita. Contohnya ini langsung di bagian ini deh, adsetnya. Nah, ini nih, frekuensi kontrol 2 kali setiap 7 hari misalnya. Atau kita pengen apa namanya, orang nih harus nempel banget nih sama konten yang kita iklanin. Udah kita bikin 3 kali dalam sehari. Udah kayak minum obat tuh. Nah, yang kayak gini bisa nih kalau misalnya pakai awareness gitu. Jadi iklan kita banyak dilihat sama ini sama siapa namanya sama target audiens kita gitu loh. Saya tuh saya pernah cerita nggak sih di sini. Pokoknya bulan Agustus kemarin kan saya ngiklanin itu tuh ngebantuin calon ketua ILUNI UI, Ikatan Alumninya UI. Nah, eh, menjelang hari tenang, berapa hari lah sebelum hari tenang, iklan awareness-nya nih digencarin nih gitu. Sehari itu saya bikin mereka ngelihat 7 kali gitu. Biar apa? Biar nempel gitu loh. Biar orang tuh scroll Instagram yang dilihat apa si kandidat, scroll Facebook yang dilihat si kandidat, gitu-gitu deh. Itu. oke, oke. Menarik ya, Mas. Aku nanti teman-teman ada lagi yang mau ditanya. Kita sudah hampir di penghujung, hampir jam 9. Atau masih bingung nih gitu. Semoga nggak bingung ya. Tinggal Mudah-mudahan ngejalanin enggak. aja. Jadi tugasnya apa nih Mas Irfan enaknya sebelum ke sesi ketiga nanti? Udah mulai bikin kreatif kali ya? Iya, betul, bikin kreatifnya. Kalau misalnya kemarin, tapi yang kemarin juga kita belum periksa, Mbak. Ntar mungkin di grup kali ya, besok tuh yang udah bikin Meta Business Suite, store di grup screenshot Meta Business Suite-nya. Terus udah terkoneksi sama Facebook page, sama Instagram account-nya gitu ya. Terus Hmm, abis itu tugas buat besok sampai ketemu di hari Kamis, itu bikin ini, kreatif iklannya. oke.
Oke, ntar aku ingetin deh, berarti screenshot satu halaman isinya 3 itu ya. Akun Facebook Meta Ads-nya sudah Mm-mm. terintegrasi sama Instagram, sama fanpage ya. Iya, betul. Oke. Oke, terus Aman tugasnya kayak ginian. teman-teman gitu. Ini kalau nggak dikerjain ditunda-tunda, nanti tugasnya makin banyak. Makanya, terus kalau untuk kreatif minimal berapa nih Mas Irfan? 2 ya? Iya, saya sih pengen bikin 4 tadi. Ya udah 2 deh, 2 4 deh. ya? Oke. Apa 3 tengah-tengah nih? Ya udah boleh, boleh. 3, karena tadi Mas Irfan udah demo nih teman-teman. 3 boleh dicampur gitu, boleh satu yang statik kayak gini, satu Mm-mm. flyer aja, atau karusel, atau video reels yang cuman 7 second itu juga nggak apa-apa. Mm-mm. Jadi Mm-mm. terus pakai formula yang dari Mas Irfan malam hari ini ada AIDA, ada PAS, ada BAB gitu ya. Ada FAB. Iya, ada FAB. Iya, ada FAB juga. Oke. Nah, itu tugasnya nanti diingetin lagi di grup buat teman-teman semua biar apa nih tugas-tugasnya biar nanti bisa dapet one on one nih sama Mas Irfan. Terus kalau bingung mau promosiin apa, belum punya bisnis, bisa promosiin bisnisnya teman sebagai online course manager gitu. Misalnya are you a coach and overwhelmed with your time bla 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 gitu kan, dan teman-teman bisa promosiin servisnya teman-teman di situ. Begitu deh kurang lebih. Em, Mas Irfan mau ada tambahan lagi penutup? Aku cukup. Sejauh Cukup, ini cukup. oke. Siap, terima kasih Mas Irfan untuk sesinya pada malam hari ini seperti biasa gitu kan, insightful dan pastinya mudah diaplikasikan karena Mas Irfan banyak ngasih demo ya gitu, terutama bikin konten. Dan semoga bermanfaat buat teman-teman dan bisa meresap langsung gitu ya. Nanti hari Senin Selasa bisa langsung dieksekusi. Oke, terima kasih Mas Irfan, terima kasih teman-teman semua. Selamat istirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya izin live ya. Ya, terima kasih Mas Irfan. Selamat malam.